Terima kasih Anda masih bersama kami dalam CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talk Innovating Technology Unlimited Dream yang didukung oleh Oppo Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero Tbk, dan Telkomsel. Kita lanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Dian Asmahani selaku Brand and Marketing Director Wuling Motors. Nah, tadi sudah banyak yang kita bahas begitu terkait dengan produk-produk dari Wuling, utamanya adalah produk Wuling REV sendiri. Nah, sebetulnya tadi balik lagi ya ke pemerintah yang terus mendorong untuk penggunaan mobil listrik. Sejauh ini seperti apa sih Mbak untuk regulasi dari pemerintah? Regulasi banyak ya keringanan-keringanan dan insentif yang dikasih untuk pemerintah untuk percepatan elektrifikasi ini. Terutama sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya PPNBM ya untuk luxury tax untuk yang mobil listrik ini kan apalagi untuk area Jakarta kan bisa 0%. Kita lihat sebenarnya pajaknya untuk mobil listrik apalagi Wuling REV itu nggak sampai 1 juta sih Mbak sebenarnya tiap tahunnya. Itu sangat memudahkan dan sangat itu bisa menstimulus konsumen Indonesia untuk beralih sebenarnya ke mobil listrik gitu kan. Termasuk sebenarnya banyak termasuk kayak PLN dan pemerintah sekarang juga lagi menggalakkan infrastruktur untuk mendukung percepatan elektrifikasi ini juga gitu. Oke, tadi ya artinya banyak tadi bantuan-bantuan juga, tadi insentif-insentif yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk tadi memudahkan masyarakat juga untuk ketika memiliki mobil listrik. Nah, tapi kalau kita berbicara terkait dengan perkembangan infrastruktur, ini kan juga dibutuhkan kerjasama dengan berbagai stakeholder juga, dari pelaku industri, dari pemerintah juga, seperti apa regulasinya, seperti apa dukungannya juga. Nah, ini sejauh ini seperti apa Mbak untuk evaluasi infrastruktur untuk mobil listrik? Ya, kita lihat kalau kita untuk infrastruktur di public area sebenarnya PLN dan pemerintah udah banyak sekali melakukannya itu. Kemudian untuk kita juga sebenarnya kerjasama dengan PLN, kita ada kerjasama dengan PLN bahwa setiap pembelian mobil Wuling itu untuk penambahan daya dan pemasangan power socket itu gratis sebenarnya dan itu dilakukan oleh PLN dan pihak ketiganya gitu kan. Dan itu kita juga udah melakukan kerjasama dan kita terus mau bersinergi dengan pemerintah gimana caranya percepatan elektrifikasi di Indonesia ini bisa berjalan dengan smooth lah gitu. Oke, sejauh ini melihat kan sesuatu untuk mobil listrik ini sendiri kan juga sudah digalakan sebetulnya, sudah dimulai juga oleh beberapa pelaku industri, oleh Wuling salah satunya. Anda sendiri melihat untuk ke depannya, untuk transisi mobil listrik di Indonesia seperti apa? Apakah memang masih dibutuhkan tadi ya insentif-insentif juga dari pemerintah, masih dibutuhkan kerjasama juga dengan berbagai stakeholder agar transisi ini bisa berjalan lebih cepat lagi? Atau saat ini juga menurut Anda juga sudah cukup cepat sebetulnya? Sebenarnya saat ini sudah cukup cepat, tapi akan lebih baik lagi kalau seandainya ditambahin lagi nih effort atau insentif-insentif yang lain untuk mendukung percepatan elektrifikasi ini gitu. Jadi sebenarnya saat ini kita lihat memang usaha pemerintah memang sudah cukup bagus untuk mendorong ke arah sana dan kita dari Wuling itu ngikutin nih dari roadmap pemerintah, terutama kalau kita lihat sebenarnya roadmapnya pemerintah di tahun ini kan minimal TKDN 40% dan tahun depan itu minimal berapa untuk menikmati PPNBM yang 0% itu. Dan kita ikutin terus gitu. Itu kita yakin apa yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah itu bagus buat mendukung industri otomotif terutama di percepatan elektrifikasi ini. Oke, kalau dari Wuling sendiri TKDN sudah terpenuhi dong ya? Sudah. Oke. Nah, tapi yang menarik juga kalau kita lihat ke depannya apalagi dengan pembangunan ibu kota negara baru, kita juga ingat begitu ya beberapa kali Presiden Joko Widodo mention bahwa 100% akan mobil listrik. Seperti apa Wuling melihat kesempatan ini? Itu opportunity terutama untuk Wuling yang memang mempunyai produk mobil listrik untuk untuk masuk di pasar tersebut. Kita lihat sebenarnya kayak sekarang pun ada instruksi Presiden ke himbauan untuk peralihan ke mobil listrik untuk beberapa lembaga negara. Itu juga sebenarnya kita lihat sesuatu hal yang positif, ini opportunity juga buat kita masuk ke pasar tersebut, ke lembaga-lembaga tersebut termasuk ke IKN. Dan ini sebenarnya tujuan gedenya itu apa sih? Tujuan gedenya kan sebenarnya untuk greener Indonesia, untuk Indonesia yang lebih hijau dan lebih baik kan. Nah, kita akan mendukung itu sih Mbak. Oke, untuk emisi karbon yang juga semakin turun tentunya. Betul. Nah, tadi kita sempat membahas begitu ya bahwa
menarik sekali untuk mobil Wuling REV ini dan antusiasme masyarakat juga sudah cukup banyak. Apakah ada potensi nih ke depannya Wuling juga akan menggarap mobil listrik tapi dengan mungkin tipe yang berbeda, mungkin yang lebih besar lagi? Tidak menutup kemungkinan sih Mbak, itu peluang itu terbuka, cuman memang kita lihat karena memang namanya transisi itu pasti nanti akan ada hiccup period, kita masih PR-nya juga masih banyak gitu kan. Dari Wuling sendiri memang banyak sekali yang memang harus kita kerjakan terkait sebenarnya untuk yang mobil listrik ini. Kita lihat konsumen atau respons masyarakat Indonesia ini seperti apa ke depannya, keinginannya seperti apa, kita mesti melakukan riset itu dan tidak menutup kemungkinan produk-produk yang lain yang berbasis listrik itu juga bisa dibawa ke Indonesia. Tapi mengenai kapannya, terus produk seperti apa, pasti nanti kita riset dulu lah Mbak gitu. Oke, nah sejauh ini melihat persaingan di industri mobil listrik seperti apa? Saat ini memang gak banyak ya Mbak ya di Indonesia yang bermain di mobil listrik dan kita lihat sebenarnya konsumen itu sebenarnya cukup welcome dengan mobil listrik. Terbukti sebenarnya untuk merek-merek yang bukan Wuling pun permintaannya untuk mobil listrik juga juga gede ya. Untuk Wuling sendiri saat ini udah 3.500 hampir 4.000. SPK-nya untuk permintaannya dan kita inden sampai 2 bulan dan itu sebenarnya kita melihat bahwa potensi mobil listrik di Indonesia itu sangat besar dan sebenarnya masyarakat Indonesia itu welcome loh dengan mobil listrik dengan peralihan ini dan cukup aware ya sekarang beberapa konsumen Indonesia untuk kita ngomongin emisi karbon dan yang lain cukup aware dan mereka itu mau berkontribusi terhadap greener Indonesia gitu kan, better future Indonesia. Nah itu yang sebenarnya kita lihat bahwa peluang atau opportunity di segmen mobil listrik ini sangat bagus sekali gitu. Dan karena pemainnya sekarang nggak banyak, jadi ini sebenarnya juga opportunity yang bagus lah ya. Kesempatan juga ya Mbak ya. Karena tadi dari segmentasi juga masih banyak nih yang belum tergarap juga ya. Oke, menarik tentunya. Nah, kemudian kalau kita berbicara juga, Wuling kan sebetulnya baru 5 tahun di Indonesia, tapi 2 tahun terakhir juga dihantam oleh pandemi. Kemudian di tahun 2023 ini juga tampaknya akan lebih suram lagi, sudah berkali-kali di-mention begitu ya oleh Presiden Joko Widodo, bahkan oleh Wakil Presiden kita juga Pak Maruf Amin begitu. Nah, dari Wuling sendiri strategi untuk menghadapi situasi ekonomi yang juga cukup menantang saat ini seperti apa? Inovasi sih Mbak. Jadi sebenarnya kalau kita dengan inovasi itu kan kita melihat challenge itu as an opportunity. Kalau kita lihat 2020 ketika ada pandemi itu kan sebenarnya memang kita semua tahu bahwa otomotif industri itu cukup terhantam lah ya. Tetapi kita lihat sebenarnya 2021 untuk Wuling sendiri itu bahkan kita bisa membukukan penjualan 25.000. Artinya kita bisa pulih lebih cepat pada saat itu gitu kan. Dan kita tahu 2023 banyak yang meramalkan bahwa ini akan kurang bagus segala macam dan kita juga lagi berpikir, kita juga lagi riset internal apa yang bisa kita lakukan di 2023, inovasi apa yang kita bisa lakukan di 2023 agar kita bisa mengatasi masa-masa itu dengan baik juga gitu. Oke, tapi strategi untuk mungkin dari satu sisi yang mungkin akan langsung terasa ke Wuling ini adalah dari sisi daya beli masyarakat begitu. Karena kita lihat juga angka inflasi juga sudah cukup tinggi, meskipun kalau kita compare ke negara lain kita masih cenderung aman, masih cenderung moderat begitu. Nah, tapi ada potensi ke depannya juga mungkin inflasi akan terus merangkak naik dan tentu ini bisa menekan daya beli masyarakat. Strategi yang bisa dilakukan oleh Wuling di tengah kondisi seperti ini bagaimana? Dengan mengeluarkan produk yang sebenarnya secara harga value for money dan itu bisa diserap oleh konsumen gitu. Itu sih sebenarnya salah satu strateginya dan tetap untuk after sales kita tetap lakukan yang terbaik dan dealer tetap kita akan sebenarnya tetap meskipun tahun depan kita lihat ada ramalan seperti itu, rencana kita untuk ekspansi dealer itu tetap masih ongoing. Yang saat ini ada 140 dealer, kemungkinan tahun depan akan menjadi 160 gitu kan. Ini saat ini juga masih tetap ongoing. Produk-produk ini kita lihat gimana produk ini bisa masuk ke konsumen meskipun daya belinya turun. Kita coba lihat opportunity di sana seperti apa. Oke, nah ini dari sisi demand. Betul. Dari sisi supply juga pasti ada tantangannya. Betul. Sudah terasa juga di sepanjang tahun 2020 dari semikonduktor juga yang dikabarkan sebetulnya langka begitu. Seperti apa Wuling menghadapi situasi ini dan ke depannya? Iya, saat ini tim supply chain kita sebenarnya juga sudah mengatasi hal itu dan so far
tahun ini sih itu masih bisa teratasi. Semikonduktor dan pasokan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan konsumen itu masih aman lah ya. Di 2022 ini masih aman. Apakah berharap juga bahwa masalah terkait dengan semikonduktor ini juga akan segera selesai? Karena dikabarkan juga dari Amerika Serikat kan tidak akan mengimpor begitu dari China. Nah, apakah ini juga kedepannya bisa menjadi sentimen positif juga mungkin untuk Wuling begitu? Iya, itu bisa jadi. Cuman kalau kita ngomongin semikonduktor, kita punya sebenarnya beberapa supplier kan lah, Mbak. Namanya supply manajemen kita itu juga pasti nanti kita atasin lah itu dengan supply manajemen yang baik. Jadi kita tidak hanya bergantung sama satu supplier atau dua supplier, pasti nanti kita atasin lah itu, dan kita berharap sebenarnya kelangkaan ini di 2023 tidak akan terjadi lagi. Ya. Jadi biar semuanya bisa berjalan dengan rencana. Oke, tentu kita harapkan semuanya lancar-lancar aja karena udah cukup ya dari tahun pandemi. Sudah 2 tahun lebih ya, tentunya mungkin dari para pelaku usaha juga ketar-ketir begitu seperti apa melihat situasi global yang ada saat ini. Jadi kita harapkan sekali lagi meskipun penuh tantangan, tapi di satu sisi juga tadi segalanya juga bisa lancar dari sisi produksi maupun juga dari sisi demand masyarakat juga bisa sesuai tentunya. Nah, terakhir mungkin Mbak dari targetnya untuk Wuling seperti apa? Target penjualan, ini maksudnya target penjualan. Target penjualan, target mungkin ke depannya, goal-goal untuk produksi, target apapun. Oke. Untuk target penjualan tahun ini kita harapkan kita bisa achieve target. Memang kita kalau kita ngomongin tahun lalu 25.000, tahun ini bisa lebih dari 25.000 tercapai gitu. Kemudian untuk target dealer juga tercapai, dan yang paling penting itu adalah sebenarnya kepuasan konsumen itu. Kita punya standar-standar kepuasan konsumen juga, itu juga bisa tercapai. Oke, baik. Diskusi yang sangat menarik. Ibu Dian, terima kasih sekali sudah berdiskusi bersama kami. Sekali lagi, semoga target-target dari Wuling juga bisa tercapai ke depannya. Semoga juga semangat selalu untuk Wuling menghadapi situasi saat ini yang penuh ketidakpastian dan juga tantangan. Tapi sekali lagi juga kita harapkan semoga bisa sukses dan semakin maju ke depannya. Terima kasih Mbak Dian. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Thank you. Ya, demikian tadi diskusi kita bersama dengan Ibu Dian Asmahani selaku Brand and Marketing Director dari Wuling Motors. Dan tadi langsung ya menyentuh kepada masyarakat, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams. Tetaplah bersama kami.